Masih pagi kali ya. Kita ada di Saung Bahagia, tempat anak-anak Iran nongkrong nih. Ya, hari ini mau review motor yang baru. Mari kita ke sana untuk lihat motornya. Inilah dia motornya. Masih ya, inilah motornya. Motor CF Moto 450 MT. Nah, hari ini nggak review tentang spek apa segala ya, tapi lebih ke motornya sendiri. Kalau spek kan sudah banyak ya, jadi mau sharing aja apa ubahan-ubahan di motor ini. Karena pada prinsipnya nggak ada motor sempurna ya, pasti punya banyak kekurangan. Atau memang ada yang belum cukup lah ya. Jadi mungkin akan jelasin satu-satu ya. Nah, yang pertama crash bar jelas. Kita pakai untuk adventure ataupun untuk harian juga satu crash bar itu penting sekali ya. Ini crash bar ori dari CF Moto. Jadi datangnya barengan sama motor nih, crash bar atas bawah. Dan yang pasti yang kedua fog lamp. Ini fog lamp produk dari Moto Wolf. Serinya lupa nanti di atur lagi deh ya. Nah, ini ada channel saya. Jadi ini motor warnanya putih, biru, warnanya biru putih. Samping ini putih, sana biru. Dan saya udah pasang stiker untuk rubah penampilan biar nggak ketuker sama yang lain. Karena motor ini cuma ada 2 pilihan warna, satu biru, kedua abu-abu. Dan kebetulan saya pilih yang biru. Jadi pas stiker juga saya pilih yang motifnya biru juga supaya sesuai dengan warna aslinya. Nah, penambahan pertama crash bar, fog lamp, top box. Top box ini sih kayaknya produk kayak Cina ya, nggak mahal, tapi cukup fungsional, 45 liter. Nah, untuk top box juga pertama saya pasang langsung ke bracket aslinya, tapi ternyata kalau dipasang langsung bracket dari ini yang hitam tuh bawah nggak bisa terlalu maju posisinya. Jadi saya pasang dulu top bracket dari produk dari M15. Jadi posisi bisa lebih mundur ya. Lalu apalagi ini dudukan HP dari M15 juga yang sudah terbukti kualitasnya. Terus apalagi spion saya ganti karena yang aslinya biarpun enak bisa ditekuk tapi terlalu mudah untuk kendor ya. Kemarin kesenggol dikit kendor dan itu merepotkan sekali. Nah, untuk stiker ini produk dari Riders SBB ya. Mana tulisannya? Wah, ini dia di depan. Bahannya tebal, bagus, tebal, tapi karena dia full ya, untuk daerah-daerah yang plastik yang kasar gini sering nggak nempel. Ini juga pada copot nih di sini. Kanan kiri copot, belakang juga ada yang copot. Karena memang untuk bahan-bahan plastik yang kasar agak susah nempelnya nih. Kurang bagus nempelnya. Nggak tahu, mungkin lain kali Riders SPB bisa bikin lemnya lebih kuat lagi. Jadi nggak lepas-lepas ya.
Tapi kalau ini lepas kemungkinan juga karena suhu mesinnya cukup panas. Itu kalau macet berasa juga di paha mesinnya. Itu bisa bikin lepas lemnya ya, ngelotok. Nah, untuk crash bar, balik lagi crash bar kita secara dari pabriknya kita nggak dapat, jadi mesti nambah sendiri itu. Crash bar, lalu ini standar tengah juga ini sebenarnya nggak dapat nih. Saya beli di eBay, ada standar tengah. Jadi untuk memudahkan waktu perawatan. Ini juga untuk standar samping kita pas tender. Jadi lebih lebar kalau ketemu daerah-daerah yang tanahnya gembur, lebih aman. Apalagi perubahan? Oh ya, klakson jelas ganti dah. Orang sini kan rada-rada kurang pendengarannya. Jadi klakson juga satu yang harus ganti. Ada lagi, oh ya ini dia, handle, kopling dan rem. Saya pakai produk dari Cina juga, ini ada sudah ada produknya. Jadi dia lebih pendek ya, tetap bisa setel juga, ada setelannya. Terus apa lagi? Sudah sih ya, sudah. Itu aja. Mungkin ya review yang lain. Jadi ini motor sudah 1.300 setelah saya pulang dari Tasik kemarin. Jadi sudah jarak tempuhnya 1.300 lebih. Sudah servis yang pertama ya. Sudah servis pertama. Nah, jadi kalau kita ngomong kendaraan ini sih ya udah oke lah gitu. Tapi banyak yang perlu kita setting ulang. Karena tadi kita harus tahu penggunaannya untuk apa. Terus karakter kita gimana. Tinggi badan kita berapa. Kalau banyak orang menanyakan mengenai tinggi jok. Jok sih nggak terlalu tinggi ya. Sama Versys 2,5. Nah ini kebetulan rekan bawa Versys 2,5. Tinggi joknya sama. Sebenarnya sama sih. Tapi, nah, karena ini ground clearance-nya lebih tinggi, terus injekan kaki juga lebih tinggi. Waktu pertama saya pakai, dengkul terlalu nekuk. Nah, kelemahannya apa? Mau berdiri susah, terlalu susah. Nah, ngomong-ngomong, aku tinggi 170 ya. Jadi, akhirnya settingan aku rubah. Settingan di per. Saya naikkan dikit. Kalau aslinya dari pabrik, pas di atas itu, ulir paling atas itu turunin sekitar 2 cm ya. Nah itu nolong. Jadi jarak antara jok ke injekan kaki lebih jauh lagi. Jadi lebih enak kita kalau mau berdiri nggak terlalu susah. Kalau terlalu nekuk, nah susah juga. Footstep juga ini kasar. Ini sebenarnya ori, tapi karetnya saya lepas. Lepasnya juga gampang sih, tinggal ditarik aja, udah lepas. Jadi menambah jarak antara footstep sama jok juga. Pertama, kedua lebih lebih kasar, lebih aman lah kalau kita lewat lumpur, mungkin sepatu kita kena lumpur, nggak gampang kepleset di injekannya. Settingan belakang saya empukin, depan juga untuk sok depan saya empukin juga. Lihat review-review dari luar semua bikin memang agak keras ya suspensinya ya. Memang buat off-road nggak masalah sih, cuman menurut saya memang masih keras. Jadi masih review juga nih entah ke depannya suspensi depan tuh gimanain lagi supaya lebih empuk. Karena tadi juga berasa jalan belakang sudah empuk tapi depan masih agak keras. Agak lompat-lompat lah roda depan. Dan satu lagi, saya sudah melakukan penggantian gear depan.
Jadi gear yang di depan sini di dalam itu aslinya orinya 14, diganti dengan gear 15. Kenapa ganti? Karena menurut saya, gak saya sih, banyak juga yang merasa bahwa motor ini torsinya kegedean, terlalu besar gitu, gak efisien juga untuk jalanan. Nah tadi terbukti selama jalan konsumsi BBM yang bias, yang dulu ya dapatnya 4,2 per 100 kilo, tadi bisa turun sampai 4,1 per 100 karena kita RPM-nya lebih rendah satu, tapi juga nggak mengorbankan torsi. Tadi kita arah sini tadi banyak tanjakan-tanjakan tinggi juga, ya. Ke arah sini tadi banyak tanjakan tinggi juga nggak masalah. Nanjak-nanjak masih gigi 2 aja santai, dan kita nggak terlalu ngegas, santai aja dia bisa naik. Jadi intinya penambahan nggak apa-apa. Satu lagi, jadi kemarin selain menaikkan gear depan satu mata, saya juga lakukan proses remaps. Jadi settingan dirubah semua, settingan di ECU dirubah. Jadi tenaganya lebih mantap. Terus apa pengaruhnya? Suara kayaknya lebih halus deh. Kalau yang kemarin tuh terlalu terlalu kering. Jadi ini mungkin settingan untuk bahan bakar ditambah, tapi nggak lebih boros karena dengan power lebih kita bisa pakai RPM lebih rendah. Jadi worth it banget ya kita remap ya. Mungkin nanti aku cantumkan deh tempatnya ya. Karena ini remap benar-benar merubah setting mesin tanpa pakai alat-alat yang lain. Nggak perlu tambah alat-alat, langsung settingannya dirubah. Sudah ada ternyata untuk macam-macam cewek moto bisa remap. Bahkan kemarin saya dikasih lihat juga Papio bisa di remap. Ada Papio kan motor kecil ya, 125 cc. Ya, mungkin itu ya. Nanti untuk reviewnya saya sambil jalan aja. Ada inilah. Ya, ini ada stiker dari Indonesia Ride Adventure. Ini stiker, ini tambahan sebenarnya stiker Void Tangerang Raya. Saya masih di Tangerang juga. Kalau ini stiker, bukan stiker ini emang di custom untuk mencantumkan channel saya di YouTube. Kalau secara fisik nggak banyak yang berubah sih, karena memang ini motor sudah siap untuk diajak adventure pun sudah siap. Paling ya itu tadi kita setting dikit sesuai dengan kebutuhan kita. Memang ini tempat yang asik ya. Kalau kita lihat sana ada bukit-bukit, persawahan terasering, dan di kejauhan sana ada gunung batu. Ini saungnya cukup besar sekarang. Ya, kalau bicara kenapa pilih motor ini, nah oke, cerita dikit ya. Saya ambil motor ini karena suka modelnya, jujur aja. Jadi waktu lihat iklan di IG, Moto udah jual, langsung ke dealer, langsung DP. Padahal review pun belum banyak waktu itu. Tapi saya pikir dengan spek yang ada ya, bobot misalnya. Bobot dia sama dengan Versys. Saya juga masih ada ini Versys 2,5. Yang saya sudah bore up juga jadi 300. Bukan bore up sih, stroke up. Jadi memakai part asli Kawasaki, part ori. Cukup ini sih nambah torsi ya, tapi jelas ya kalau sama ini bedanya 10 HP lebih. Berasa sekali untuk
jalan jauh lebih santai lah kayaknya ya. Untuk nanjak-nanjak juga lebih santai, dimana kalau pakai Versys itu saya berapa kali nggak kuat nanjak, motor melorot, nah repot dah. Lalu masih suka main yang agak ekstrim. Ada yang lagi pamer drone baru, tuh. Ini lagi pamer drone baru ini. Ya, setelah nongkrong di Saung Bahagia, lalu kita main drone. Nah, saatnya kita pulang. Belum pulang sih, mau main lagi ke Gunung Batu Cafe di Demang. Ya, mau cerita dikit tentang penggantian gear depan dengan 15 mata yang dari aslinya 14. Kita sengaja naikkan. Nah, tapi kita imbangi ya dengan remap ECU. Terbukti kalau dari suaranya ya, saya dengar sih settingan mesinnya ini lebih basah sebenarnya. Jadi ada penambahan bahan bakar di sana. Tetapi dalam prakteknya, nah ini kita bisa dapat pengendaraan yang lebih smooth ya. Karena kalau kemarin tuh memang tenaganya gede, tapi seolahnya memang dikhususkan untuk main off-road. Memang kalau main off-road enak, tapi untuk jalan raya kita harus sering oper gigi terus ya kan. Jadi lebih capek lah ya. Lebih merepotkan kalau jalan raya. Tapi untuk ini dengan penggantian gigi 15 dan remap ECU lebih oke ya. Jadi dengan RPM rendah pun di selama perjalanan kemari banyak tanjakan tinggi, kita pakai gigi 2 aja santai itu, nanjak-nanjak aja. Dan balik lagi untuk penggunaan konsumsi bahan bakar ya, ternyata nggak lebih boros, malah lebih irit untuk jalan raya yang biasanya dapat 4,2. Nah kemarin waktu ke Bogor itu konsumsi jadi 4,1 per 100 kilo atau sekitar 24 lebih dikit ya per liternya, dari sebelumnya 4,2 per 100 atau 23,8 kilo per liter. Jadi malah lebih irit dan lebih smooth lah, pengendaraan lebih santai, untuk suaranya juga ya. Kita bisa lebih sering menggunakan RPM lebih rendah. Nah, bagaimana motor ini kalau untuk touring? Kalau untuk touring sih asik banget ya, tenaganya cukup berlimpah, malah untuk kita mendahului itu mudah sekali. Handling asik banget. Ini sama Versys nggak kalah kalau masalah handling, dan tenaga beda jauh, lebih powerful. Kalau untuk luar kota sih, aduh enak banget deh. Karena kita biasanya bawa Versys, entahlah kalau yang biasa bawa motor gede ya kan, mungkin juga beda ceritanya. Ini adalah rekaman perjalanan kita waktu ke Tasik kemarin ya, ke Gunung Galunggung. Jadi itu tes jalan raya. Nah, bagaimana untuk off-road? Nah, ini motor waktu itu masih standar dengan gear depan 14 ya. Untuk off-road mumpuni juga sih. Ya, untuk off-road kemarin kita ini ada off-road ke Pasir Datar di dekat Gunung Galunggung. Untuk jalannya sih sebenarnya nggak terlalu ekstrim, hanya pasirnya ya tebal sekali itu. Motor sering-sering ngepet-ngepet juga, mungkin karena penggunaan ban. Kalau pengalaman saya dulu pernah pakai ban Shinko 804, 805 yang alurnya mirip ini, cuman melintang begitu. Ini ban aslinya mirip dengan STR Rally ya, Pirelli ya. Nah,
ban dengan tipe kembangan seperti ini cenderung ngepot kanan kiri gitu kalau ketemu pasir ataupun lumpur. Ini saya rasakan dulu begitu. Mungkin karena kembangannya ya. Kalau secara power, handling enak buat off-road. Rekomen banget dah. Jelas memang harusnya ya lebih nyaman ini daripada Versys. Karena memang motor ini lebih diciptakan untuk lebih main off-road daripada untuk jalan raya sebenarnya. Lebih ke off-roadnya. Tapi ya itu tadi, tetap butuh settingan-settingan lagi untuk bisa dikatakan motor ini enak dan nyaman. Terutama memang suspensi. Ini suspensi juga sampai sekarang belum dapat kompromi yang terbaik ya. Kita sambil jalan nanti kita akan setting-setting lagi bagaimana motor ini jadi lebih enak, lebih nyaman, dan tentu lebih aman. Oke, sekian saja reviewnya. Mungkin kalau ada perubahan ya kita akan lanjutkan. Nah itu ada beberapa kawan kita jatuh juga karena memang pasirnya tebal sini. Ada beberapa kawan yang terjatuh di sini. Oke, ciao. Selamat jumpa lagi. Nanti kita akan review lagi. Mungkin ada perubahan. Kita akan sharing lagi mengenai setelan ataupun apapun itu dengan motor ini. Ya, ini untuk review pertama saya buat CF Moto 450. Bye.